tutup lawange kok ya. Sudah bisa nggih dimulai nggih? Nggih, siap. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Langsung saja Bapak Ibu, tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi, namun nanti isi yang kita bicarakan hari ini yang perlu panjang lebar kali tinggi sekaligus luas permukaan. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman apa yang kita bahas hari ini sehingga di masing-masing kontestan nanti benar-benar memahami apa yang akan dipertandingkan dan teknisnya bagaimana. Ibu, seluruh panitia yang saya muliakan, Bapak Ibu Ketua KKG se-Kabupaten Bojonegoro yang berbahagia dan saya banggakan, kesempatan kali ini tolong sedikit yang perlu saya sampaikan, audio tolong dimatikan sebentar kecuali beberapa orang yang saat ini menjadi tim kabupaten. Ya, tolong untuk ketua KKB kecamatan seluruhnya, sementara audio tolong dimatikan. Oke, saya ulangi, tolong audio dimatikan sejenak untuk menghindari bising sehingga bisa dipahami oleh seluruh yang ada di KKB Kabupaten Bojonegoro. Pertama perlu saya sampaikan begini Bapak Ibu, yang terpenting adalah ini banyak yang menjadi gejolak karena waktu yang sangat mepet. Waktu kenapa kok mendadak dan waktunya sangat mepet. Ini yang perlu kita garis bawahi bersama. Ini berdasar rapat di KKG Provinsi tanggal 26-27 Juni kemarin. Ini perlu saya informasikan bahwa draft yang beredar yang sebelumnya itu dianggap sebagai juknis dan dalam bentuk Word belum bertanda tangan itu sebenarnya baru draft Bapak Ibu, belum merupakan juknis yang resmi dari kita. Nah, itu yang pertama. Setelah diajukan draft tersebut, ternyata terjadi penolakan dari pusat. Nah, kenapa terjadi penolakan? Karena di situ ada isi hadiah atau perlombaan. Padahal di situ adalah merupakan pentas. Jadi kalau pentas tidak ada hadiah. Seperti itu. Kenapa terjadi penolakan, terjadi blokir dari pusat. Dan itu perlu mengajukan draft lagi dan pada akhirnya draft itu disusun lagi di bulan April. Di bulan April itu diajukan lagi ke pusat sehingga mengulur waktu dan sangat mepet kegiatan ini kita lakukan. Itu yang pertama. Karena penolakan tersebut, pada akhirnya di tingkat pusat pun karena anggarannya tidak ada, maka di tingkat pusat itu dibatalkan. Jadi tidak ada pentas PAI nasional. Pentas PAI nasional itu dibatalkan, tidak ada pentas PAI nasional kecuali TK. Itu. Selanjutnya untuk pentas PAI provinsi itu diserahkan ke provinsinya masing-masing. Dan keterangan dari Bu Ida Zeti dari provinsi, dari Kanwil, itu menyampaikan bahwa di provinsi pun tidak ada anggaran untuk melaksanakan pentas PAIS. Namun tetap mengadakan pentas
seadanya. Jadi seadanya. Yang dulunya banyak perlombaan yang diagendakan dan hasil akhirnya kesepakatannya dilaksanakan hanya 4 perlombaan saja, yakni MTQ, MHQ, pidato, dan cerdas cermat. Yang sebelumnya masih ada beberapa yang seharusnya diagendakan, namun karena anggaran maka tidak jadi dilaksanakan. Terus yang kedua Pak Ibu, untuk kejuaraan yang awalnya itu PA dan PI, PA sendiri dan PI sendiri, ini pada akhirnya dibatalkan sehingga terbentuk satu kejuaraan saja, campur baik PA maupun PI. Jadi tidak ada kejuaraan PA sendiri, kejuaraan PI sendiri. Dan ini banyak di kabupaten lain yang sudah terlanjur melaksanakan dan pada akhirnya harus dirilis ulang. Dan kemarin termasuk Bojonegoro SMP dan SMA sudah melaksanakan, pada akhirnya ini pun sedikit banyak merasa kecewa, karena sebenarnya meskipun itu sebenarnya bukan kesalahan dari pelaksanaannya saja yang terlalu tergesa-gesa, karena juknis yang resmi belum turun, hanya gambaran dari draft pengajuan juknis dan belum bertanda tangan dan belum ada edaran dari pusat. Itu intinya kenapa terjadi banyak keterlambatan yang seharusnya sebelum tahun ajaran baru ini sudah kita laksanakan, sehingga tahun ajaran baru ini pun waktunya sangat mepet, yang diperkirakan sebenarnya bulan kemarin itu sudah selesai sebelum liburan, sehingga dalam kegiatan pelaksanaan ini mundur sampai sekian waktu. Dan untuk teknisnya nanti akan disampaikan oleh tim dari kabupaten bagaimana teknisnya, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketua Panitia, monggo saya puji untuk ditindaklanjuti untuk paparan teknis selanjutnya. Monggo. Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas kehadirannya semuanya dalam diskusi terkait dengan pentas PAI yang akan kita laksanakan pada tanggal 22 Juli 2023. Sudah disampaikan Pak Muntari beberapa hal terkait dengan kronologi kenapa lomba ini dipercepat. Sebenarnya bukan dipercepat, tetapi karena ya memang Bojonegoro itu lambat. Bojonegoro itu dalam artian pelaksanaannya lambat. Kabupaten yang lain sudah dilaksanakan, namun Bojonegoro belum. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Di sini kami akan menyampaikan tentang ketentuan umum atau tata tertib pembiayaan dan technical meeting. Ya. Jadi nanti semuanya pasti tidak kelas dasar dari 12 ya umum pada nah tetap satu tempat dan boleh dan kedua jelas merangkap lebih dari satu mata lomba. Jadi tetap satu anak satu lomba, nggak boleh merangkap ya, itu perlu diperhatikan. Jadi nanti biar apa, biar merata, biar nggak didominasi satu orang, jadi semua nanti bisa diratakan. Yang ketiga, peserta lomba didaftarkan secara kolektif oleh pengurus KKG PAI kecamatan. Itu yang ketiga. Yang keempat, official adalah satu orang guru pembimbing. Nanti ada ya,
ada satu orang guru pembimbing untuk masing-masing lomba dengan membawa surat tugas. Ini ada ketentuan dari panitia, nanti yang mendampingi dari KKG kecamatan membawa surat tugas untuk mendampingi anak didiknya yang akan lomba. Yang kelima, melamparkan print out profil peserta didik dari Dapodik bagi peserta lomba siswa juara 1. Ini tingkat kecamatan nanti. Ini bagaimana? Ya. Bagaimana Pak Mun? Apakah ini juga sama seperti kabupaten provinsi melamparkan print out profil peserta didik dari Dapodik bagi peserta didik yang menang, yang juara 1? Nanti kita bahas sama. Yang keenam, melamparkan surat pernyataan bermeterai bahwa benar sebagai peserta didik atau guru pada sekolah tersebut. Sesuai contoh, tapi ada contohnya. Di sini nanti akan ada contoh yang dari panitia terkait dengan surat pernyataan. Yang ketujuh, foto berwarna ukuran 4x6 dan 3x4 terbaru sebanyak masing-masing 2 lembar. Ini adalah persyaratan umum, ya. Persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh KKG nanti ketika mendaftarkan anak didiknya. Selanjutnya, tata tertib peserta. Ada tata tertibnya. Yang pertama, peserta lomba harus berada di tempat lomba 30 menit sebelum lomba dimulai. Ya, nanti berarti harus persiapan. Kalau kita mulai jam 7, berarti nanti semua hadir setengah 7 sudah ada di lokasi. Yang kedua, peserta lomba diharapkan memakai pakaian sesuai jenis masing-masing lomba yang diikutinya. Waduh, ini gini aja terkait dengan pakaiannya saya kira benar ya. Jadi karena apa? Kalau kita sudah memakai pakaian sesuai jenis masing-masing lomba, itu saya dapat. Ya, mungkin nanti kita kesepakati untuk pakaian, ya, untuk pakaian ini yang dimana itu baju muslim lah, gak apa-apa, atau baju yang biasanya di TPQ-nya atau di mana yang sekiranya itu ada rapi dan sopan, harus sesuai jenis masing-masing lomba. Kalau di sini ada ketentuan sesuai jenis masing-masing lomba. Nah, masing-masing lomba itu kan nanti terkait dengan pakaiannya berarti kan nggak terikat maksudnya gitu loh. Jadi nanti untuk pakaian di sini yang penting rapi dan sopan, yang dimana di situ adalah berbusana muslim seperti ada, itu aja. Yang ketiga, peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan tempat perlombaan sebelum lomba selesai. Di semuanya nanti diharapkan untuk pendamping, jadi untuk mengikuti sampai selesai, sampai ada pengumuman, ya, pengumuman terkait dengan siapa nanti yang akan menjadi pemenangnya. Yang selanjutnya itu akan dikirimkan ke provinsi, kan gitu ya. Selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam lomba, ya, dan sampaikan tadi sama Pak Mun terkait dengan lomba itu ada 4 jenis lomba, itu ada MHQ, ada MTQ, ada pidato, dan ada cerdas cermat. Maka dari itu harapan kami semua semua kecamatan mendelegasikan. Kami mohon untuk tidak absen, karena ini adalah merupakan kegiatan kita bersama. Suksesnya kegiatan karena apa? Karena dukungan panjenengan semua. Kalau nanti panjenengan tidak hadir, tidak mengirimkan peserta, otomatis semaraknya kurang. Maka dari itu kami mohon semua kecamatan nanti mendelegasikan, mengirimkan terkait dengan peserta lomba tersebut, keempat lomba tersebut, ini ya. Ini ada Musabaqatul Al-Quran, ada MHQ, ada pidato, ini ya, ada cerdas cermat. Ini ada 4 lomba. Selanjutnya yaitu terkait dengan Musabaqatul Al-Quran, itu materinya di juknis itu ada, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Itu ada pilihan, ya, nanti ada pilihan, ada Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ada Al-Baqarah ayat 183,
ada Ali Imran 31, Ali Imran 144, dan Ali Imran 189. Ini nanti memilih dalam artian sesuai nanti memilih salah satu di antara surat ini. Terus kriteria penilaiannya ada penguasaan tajwid, fashohah dan etika membaca, lagu atau irama, dan suara. Ini ada merupakan kriteria penilaian. Mekanisme pembacaan ayat Al-Quran dilakukan dengan durasi waktu 5-7 menit. Oke, ini lanjutnya gini aja, biar nanti diterangkan sama koordinatornya. Mohon untuk koordinator lomba MHQ, Pak Sambudi sudah ada ya? Pak Sambudi? Tidak Halo, ada Pak Sambudi. rapat. Oh, enggak ada. Sambudi sudah rapat. Oke. Monggo, teknisnya nih ya, teknisnya untuk MHQ ini sudah ada di, saya kira semua Bapak Ibu KKG PAI kecamatan sudah membaca semua. Mungkin setelah membaca itu ada muskil, ada masalah. Ya, Bu Rena? Ada muskil mungkin ya, semua sudah membaca, saya kira sudah membaca. Kalau ada muskil nanti kita musyawarahkan, akan kita bicarakan bersama-sama di sini kurangnya mana, mari kita benahi. Karena Pak ini draft yang kita buat dalam artian kalau memang dalam artian tidak sesuai dengan belum sesuai dengan kesepakatan, maka mungkin bisa kita benahi demi kebersamaan kita. Ya, ini untuk lombanya. Yang kedua, musabaqah hifdzul Quran. Materi lomba adalah surat Al-Fatihah ditambah dengan surat dalam juz 30. Maksudnya Fatihah itu wajib. Ya. Jadi Fatihah itu wajib, membaca Fatihah dulu. Setelah itu ada juz 30 mulai An-Naba sampai Anas. Nah, ada juri yang menentukan terkait dengan surat yang akan dibacakan. Kriteria penilaian yaitu penguasaan tajwid dan fashohah. Itu. Yang kedua, kelancaran hafalan. Yang ketiga, lagu atau irama. Yang keempat, etika membaca, sopan santun, kerapian, dan kebersihan busana. Ini adalah merupakan kriteria yang akan dinilai. Mekanisme yaitu dilakukan dalam durasi waktu maksimal 7 menit. Ya, dalam tadi MHQ Hifdzul Quran itu dilakukan durasinya maksimal 7 menit. Diikuti oleh semua peserta dan membaca. Ya ini kenapa hafal teks. Dan itu ini ada beberapa pilihan judul. Semua pada sudah melihat ya di judulnya itu. Yang pertama, materi mensyukuri nikmat Allah. Ada cinta tanah air. Terus kemuliaan orang, bertakwa, anak soleh, adab kepada orang tua, adab kepada guru, kebersihan, teman, moderasi beragama, dan kewajiban menjaga kesehatan. Ini merupakan judul-judul atau materi yang akan dilombakan. Nanti bisa memilih salah satu di antaranya. Kriteria penilaian yaitu penguasaan materi atau kesesuaian tema ya, intonasi vokal, ekspresi wajah, performansi di panggung dan waktunya nanti ada berapa menit? 7 menit, ada 7 menit. Kita wajib menyerahkan tag. Mohon ya perlu diperhatikan adalah tagnya. Nanti semua GPAI yang mengirimkan peserta pidato, maka wajib menyerahkan tagnya ya, wajib menyerahkan tag yang dibacakan anaknya kepada dewan juri. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tagnya yang dibaca anak itu yang ditampilkan anak nanti diserahkan ke dewan juri. Lomba tidak cermat. Materinya yaitu mengacu pada standar kurikulum pendidikan agama Islam dan budi pekerti kurikulum 2013
dan atau kurikulum merdeka yang meliputi aspek Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Ini merupakan materi-materi yang akan dilombakan pada CCAI. Terus pengembangan materi PAI SD, pengetahuan umum keagamaan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin di luar kurikulum, tapi tetap itu mengacu pada kurikulum, ya, pengetahuan umum keagamaan. Selanjutnya mekanisme setelah kecamatan mengirimkan perwakilan satu regu yang terdiri atas 3 anak, boleh PA dan boleh PI. Babak penyisian diikuti oleh semua regu. Setiap regu mendapatkan soal sama-sama menggunakan kuis. Nanti ini ya semuanya 6 pertama kita menggunakan kuis ya. Babak final diikuti 6 regu dengan nilai terbaik. Nah, ini ya. Pertama, setiap kecamatan berarti satu regu itu mengerjakan soal 1. Ya, soal satu soal itu dikerjakan 3 orang dan akhirnya akan mendapatkan nilai yang terbaik yang akan difinalkan. Nanti kita ambil 6 regu. Ya. Catatan, mohon satu regu membawa 1 HP. Ya ini ya, yang perlu diperhatikan nanti membawa babak penyisian. Kenapa di babak penyisian kita menggunakan kuis? Yang selanjutnya pada saat final, nanti babak final kita menggunakan langsung ya, tidak menggunakan kuis. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan yang dilakukan oleh panitia. Penentuan juara. Ketentuan umum. Juara adalah peserta yang memperoleh jumlah nilai tertinggi setelah melalui proses dan ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Juri. Ya, ini. Pertama memperoleh jumlah nilai tertinggi setelah melalui proses dan ditetapkan melalui surat keputusan Dewan Juri. Yang kedua, juara peringkat 1, 2, dan 3 masing-masing mata lomba, ya, masing-masing mata lomba semua tadi ditetapkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh peserta. Ya, kita siapkan nanti panitia sudah siapkan trofinya ya sama piagamnya untuk anak-anak kita yang nanti berprestasi. Yang ketiga, juara 1 berhak mewakili Kabupaten Bojonegoro untuk bertanding di tingkat provinsi. Nah, setelah selesai penyisian dari 1, 2, 3 ya, kita akan menentukan yang terbanyak nilainya itu yang akan kita mewakili, yang kita bawa ke provinsi. Keputusan akhir Dewan Juri. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap selama kondisi pengawasan melalui protes tidak membuktikan lain. Nah, ya, ini nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh jadi di tengah-tengah nanti merotes. Ini anakku pinter kok untuk bisa ide. Wah, ini akan memunculkan masalah baru. Penentuan juara mata lomba dan juara umum ditetapkan melalui rapat Dewan Juri. Ya, jika keputusan Dewan Juri telah diumumkan, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka digugurkan. Setelah beberapa pertimbangan, bukti-bukti otentik, hasil sidang panitia yang dipimpin oleh ketua panitia. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Di semuanya kita menjaga etika, kita menjaga akhlaknya. Ya, nanti yang dimana itu pengalaman-pengalaman yang dulu yang telah dilakukan itu sebagai pengalaman kita bersama-sama, jangan sampai itu menjadikan sebuah permasalahan yang terulang kembali. Jadi kita sebagai PAI menjaga marwah akhlaknya itu yang utama. Dan ini adalah merupakan petunjuk pelaksanaan pentas PAI tingkat kabupaten. Selanjutnya mohon untuk tiap koordinator menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin ada yang belum disampaikan, mohon disampaikan. Dari lomba LLCP, lomba cerdas cermat, monggo Pak Yani.
Pak Yani, monggo Pak Yani. Halo Pak Yani. Siap Bapak, terima kasih waktunya. Izin menyampaikan terkait dengan lomba cerdas cermat ya. Untuk teknis pelaksanaannya, bahwasanya terdiri dari babak penyisian dan babak final. Dari babak penyisian untuk soalnya terdiri dari 50 soal dan waktunya durasinya kurang lebih 90 menit. Kemudian untuk babak finalnya nanti akan diambil 6 regu. Nah, 6 regu ini nanti akan diadu dari 6 kecamatan yang terbaik dari babak penyisian. Kemudian dari babak final selanjutnya itu terdiri dari 3 soal, yaitu soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan. Bisa dipahami dari babak final itu ada 3 soal jenis soal, yaitu soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan. Saya lanjutkan. Nah, untuk peserta didik, untuk peserta lomba itu membawa 1 HP dari 1 regu. Jadi 1 regu membawa 1 HP yang ada kuotanya. Jadi untuk pelaksanaannya nanti penyisian kita online, ya, menggunakan aplikasi Quizizz. Terima kasih. Nah, untuk pengambilan dari 6 peserta terbaik itu nanti akan diambil dari nilai yang paling tertinggi. Mungkin tambahan yang disampaikan oleh Pak Puji tadi itu adalah teknis dari pelaksanaan lomba cerdas cermat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yani terkait dengan apa itu CCAI. Yaitu tadi ada tiga bentuk ya soalnya. Nanti ada soal wajib, ada setelah mendapatkan setelah mendapatkan 6 regu tadi ada soal wajib, soal lemparan, dan ada soal rebutan. Yang oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari pidato, koordinator pidato, monggo untuk menyampaikan, Bu Erna. Mungkin ada tambahan dari tadi dari. Siap. Untuk Jukmi sudah sangat bisa difahami. Untuk judul tema atau judul pidato tidak boleh melenceng dari yang sudah ditentukan. Apabila tidak sesuai ya maka ya otomatis sangat waktu mohon diperhatikan. Jadi kalau melatih anak-anak mohon di-manage dengan sungguh-sungguh waktunya. Penilaian juga sudah tertera di situ, dan semua juri dari lomba-lomba ini murni dari luar, bukan dari orang SD maupun dari panitia, murni dari pihak tidak terkait, tapi juri yang qualified. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ning. Terkait dengan lomba pidato, monggo nggih nanti untuk menentukan kalau itu ada judulnya itu sama, maka mohon mengirimkan ya. Tadi kita mengirimkan teksnya ya. Mengirim teksnya biar kita panitia itu bisa melihat kalau memang materi itu ada tidak melenceng dari judul-judul yang telah ditentukan. Oke, terima kasih. Itu terkait dengan jurinya, memang betul semua kita mencoba untuk menjadi untuk profesional, tidak ada dari GPAI yang ada, kita semua dari luar, biar adil ya, biar adil, nanti biar tidak kelihatan kalau dari dalam sendiri nanti ada kesan ini murid saya ini dan sebagainya. Itu menjaga seperti itu. Kita panitia mencoba untuk profesional, yaitu kita mencari juri dari luar kita semuanya. Selanjutnya dari koordinator lomba MTQ Bu Nur, monggo Bu Nur memberikan sebuah gambaran Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf ini karena saya berada di tempatnya orang punya kerja di Trenggalek. Mohon maaf. Ini saya sudah mencari tempat yang di belakang sendiri, ini ada foto-fotonya.
terkait dengan lomba musabaqah tilawatil MTQ. Quran, ya MTQ itu semuanya sudah aturan-aturannya sudah jelas. Namun ada beberapa yang perlu mendapatkan perhatian. Karena kemarin saya juga sudah tanya ke Pak Kasih, apakah satu ayat itu, katanya saya malah dijawab kok senangnya nambah-nambah lah itu. Menurut saya itu ayat ayat yang tercantum di situ adalah merupakan statnya saja. Karena apa? Di tingkat SD itu kalau satu ayat untuk beberapa lagu kan di situ ada minimal setelah bayati asli, bayati penutup ditambah 3 lagu. Nah, ini kalau tingkatnya anak kelas dasar, satu ayat ada dibolak-balik dengan beberapa lagu, itu kalau ayatnya sama itu pun dia sudah bingung. Maka di situ untuk penilaian pun itu ada yang namanya penilaian wakof bil ibtidai. Nah, jadi kalau saya silahkan kalau memang bisa satu ayat monggo. Tapi kalau tidak bisa nanti terserah Yuri saja yang menentukan. Jadi umpama kok anak ini statnya di ayat yang tercantum di situ, tapi bisa melebihi, nggih monggo. Nanti tergantung penjurian dari pihak juri yang jurinya juga sudah dari luar kita seperti hanya dengan Biljajir. Begitu untuk dari koordinator MTQ. Kemungkinan ada pertanyaan nanti bisa dimusyawarahkan bersama. Demikian Pak Uji, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Bapak Ibu, mungkin bisa dipahami ya terkait dengan materi lomba untuk MTQ ya, untuk MTQ yaitu memang tadi ada beberapa itu surat ya, ada surat Al-Baqarah ayat 21. Ini kan dibuat seperti itu. Al-Baqarah ayat 183, Ali Imran 31, Ali Imran 144, Ali Imran 189. Ini mungkin satu makro ya, mungkin satu makro atau gimana ya, mungkin kalau satu ayat itu tadi memang betul dalam artian bisa, tetapi gini, tapi dalam artian bisa saja dalam artian guru yang di pendamping itu bisa misalnya diajarkan itu lebih satu ayat gak masalah kan, itu nggak ada masalah juga, tetapi di sini satu ayat itu bisa dalam artian diulang-ulang, mungkin seperti itu, ada tadi bayati dan sebagainya, mungkin lagunya seperti itu. Jadi mungkin nanti mohon dalam artian kita diskusikan sistemnya bagaimana yang telah diajarkan di bawah, mungkin seperti itu. Mungkin ini ada rambu-rambu ya, ini rambu-rambu yang penting Al-Baqarah kan begitu. Dan nanti kan cuma satu surat satu ayat. Kalau satu ayat itu kan mungkin ya, kalau satu ayat kan ya tadi betul diulang-ulang atau gimana caranya ya, dan juri pun juga akan tahu nanti ya dalam penilaiannya. Oke, terima kasih Bu Nur. Tadinya itu MHQ Hifdzul Quran ya, Musabaqah Hifdzul Quran, menghafal. Menghafal. Ini Pak Sam sudah masuk, Pak Sam. Pak Ketua, Pak Sam sudah masuk. Pak Sambudi sedang rapat. Pak Sambudi sedang rapat. Halo. Oh gitu. Udah. Mari kita tadi ya kita pahami bersama ya. Oke. Mari kita lihat bersama-sama. Mungkin ada kemuskilan ya setelah kita sampaikan dari tiap-tiap koordinator. Mari kita buka pertanyaan mungkin ya. Kita buka pertanyaan sehingga apa, mungkin dari KKG Kecamatan mungkin ada sesuatu yang kurang paham dari Juknis tadi. Mohon monggo kita buka pertanyaan gitu Pak Ketua ya. Kaitannya dengan pendaftaran tolong disampaikan dulu Pak Puji. Oh gitu ya.
pendaftaran. Oke, pendaftaran. Pendaftaran sudah disampaikan ya, bahwasanya nanti ada kontribusi itu Pak Ketua ya. Ya, kaitannya Iya. dengan kontribusinya. Oh ya, mohon bagaimana kesepakatan rapat panitia terkait dengan pelaksanaan lomba ini, karena ini adalah merupakan bagian daripada kegiatan kita. Mari kita pengennya apa, disengkuyung bersama-sama. Karena kalau kita fokuskan Kecamatan kita bebankan di kabupaten sendiri kabupaten sendiri, Kecamatan terkait dengan pemodalan, jadi pembiayaan Mas seperti itu, pembiayaan. Jadi kita berpikir adalah merupakan merupakan kegiatan kita, gawe kita bersama-sama. Mohon sama-sama KKG PAI di Kecamatan untuk memberikan kontribusi ya untuk lomba kita, merupakan dari ketua program pembelajaran itu yang diserahkan itu gratis, itu bukan bonus. Karena apa, panjenengan peduli dengan kita, maka Pak Ketua juga peduli dengan jenengan, dikasih bonus. Itu semua beli, itu juga sama harganya segitu. Dan mungkin terkait dengan apa itu ya, nanti terkait dengan file itu yang mungkin menghendaki cetak ya, monggo nanti lebih lanjut dibahas di luar ini ya. Seperti itu. Ya, jadi mohon untuk ditransfer di rekening bendahara yang dimana sudah dikirimkan di grup KKG PAI ya, grup ketua. Ketua KKG PAI sudah ada, mohon dikirimkan di situ di rekeningnya bendahara. Jadi bukan bendahara KKG ya, tapi bendahara panitia sebagai rasa kepedulian kita dengan PAI. Dimohon nanti paling akhir pembayarannya itu hari Kamis ya. Paling akhir hari Kamis, mohon Bapak Ibu untuk segera mentransfer, karena Pak Jumat Sabtu kita satu Jumat mungkin kita akan belanja kebutuhannya ya. Panjenengan semua harus sudah mentransfer ke rekening bendahara. Atas ya, terima kasih. Monggo saat ini dibuka muskil kalau dari Juknis tadi ada beberapa yang belum dipahami, mari kita bahas bersama-sama. Monggo dibuka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, waktu saya persilahkan, mungkin angkat tangan dulu atau bagaimana teknisnya, atau langsung ini siapa ini? Dari Kanor. Oke, siap, monggo Kanor. Nggih. Ini yang saya tanyakan mengenai MHQ, Pak. Oke. Halo? Oke, halo, monggo. Mengenai MHQ itu surat Al-Fatihah kan wajib. Terus dilanjut surat An-Nas, surat dalam juz 30. Monggo. Nah, di Juknis yang terbaru ini kok surat An-Nas sampai An-Naba, tapi di Zoom kemarin itu kok surat An-Nas sampai Wadzuha. Itu gimana, Pak? Halo? Oke. Nah, itu yang betul yang mana? Pak Kalau Ketua Panitia atau saya yang menjawab? ada lagi, Pak. Oke, ada lagi. Monggo. Halo. Nah, ada lagi yang kedua. Terus untuk setor profil siswa atau yang surat pernyataan bermaterai atau teks seandainya yang pidato itu kalau sudah menjadi juara satu kabupaten atau setiap kecamatan menyetorkan. Tidak, itu saja. Oke, begini, Pak Puji, pripun panitia?
Begini ya Pak G, sekedar membantu dari Ketua Panitia perlu saya sampaikan kaitannya dengan Oke, surat-surat. terima kasih Pak. Terkait dengan, halo? G, terkait dengan surat-surat yang ada di Juz 30 dan Al-Fatihah, karena untuk hifdzil Quran ini peserta tidak diminta untuk menghafalkan keseluruhan Bapak. Jadi memang ada ketentuan, nanti ada surat wajib. Kalau Al-Fatihah itu saya kira sangat wajib, bukan hanya wajib. Ya, di sini nanti akan mengambil, peserta itu akan mengambil mengambil lot. Ada satu ketentuan satu surat nanti yang juri yang menentukan, dari juri yang menentukan. Terus ada mengambil undian termasuk melanjutkan ayat dan seterusnya. Mungkin Pak Ketua Panitia bisa menjelaskan lebih detail. Ya, oke, terima kasih Pak Mentari, terbantu. Memang betul Pak, terkait dengan materi ya, materi tadi kan dia mengatakan sampai aduka gitu ya, di juknis sampai aduka gitu ya. Iya. Ya. Di juknis sampai aduka yang perlu dihafalkan. Maksudnya begini, di sini kita kenapa di sini di Kabupaten Damatang sampai Anaba kita hanya mengantisipasi kemarin itu, mengantisipasi kalau seandainya nanti memang dalam artian di provinsi itu 130-an begitu kan, 130 seluruhnya, dalam mengantisipasi jadi kita membuat sampai Anaba maksudnya gitu. Jadi tetap satu surat nanti ya. Yang pertama wajib Fatihah wajib. Selanjutnya yaitu mengambil undian nanti akan menerima surat apa, membacakan itu saja sambung ayat, sistem seperti itu. Ya, sambung ayat, menyambungkan ayat yang telah diambil dari undian di panitia tadi seperti itu. Jadi memang betul, ada yang aduha, itu jurus yang mana Pak yang saya baca? Kenapa? Jurus yang mana Pak? Jurus yang mana? Yang itu yang sama aduha? Kemarin di Zoom yang kemarin itu. Jika provinsi? Ya. Di provinsi? Kalau provinsi, mohon maaf, ini perlu saya sampaikan kaitannya dengan juknis yang disampaikan di Zoom provinsi itu yang disampaikan tetap sama juknisnya yang kita pakai, juknis dari provinsi, turunan dari juknis dari provinsi. Kalau di provinsi dalam Zoom kemarin tuh menyebutkan ad-duha, itu sepertinya berkaitan dengan pembahasan wisuda tahfidz yang jenjangnya adalah di bawah SD. Sepertinya kemarin dalam Zoom menyinggung tentang hal itu sedikit, seperti itu untuk juknisnya di bawah SD, artinya di tingkat TK itu bisa. TK ya, TK berarti ya, yang TK. Oke. Bagaimana Pak? Bisa dipahami ya? Jadi tetap dari Anaba sampai Anas ya, Anaba sampai Anas itu yang perlu disiapkan. Tetapi nanti hanya cuma satu surat yang oke. Yang kedua terkait dengan apa tadi? Yang kedua, yang kedua terkait oh gitu ya. Setor ini gini, semuanya yang mengirimkan lomba ke kabupaten maka wajib mengirimkan teks ya, mengirim teks ke panitia. Karena apa? Itu nanti digunakan sebagai acuan kalau memang judul yang dibaca itu sesuai dengan judul lomba yang telah ditentukan oleh panitia, kan begitu. Ini wajib ya. Nanti wajib yang begini, ikut. Pak Budi, saya sambung ya, saya potong sebentar. Kaitannya dengan profil yang dikirim untuk pendaftaran. Profil ya. Kaitannya dengan profil ini saya minta untuk semua peserta dari kecamatan itu unduh profil dari Dapodik. Kenapa? Antisipasi. Siapa tahu dia nanti menjadi juara kabupaten. Dan ketika menjadi juara kabupaten, panitia kabupaten otomatis akan mendaftarkan ke provinsi dan waktunya sangat singkat. Jika itu nanti kita
kita minta setelah menjadi juara, maka waktu kita sangat mepet dan panitia yang akan panitia kabupaten yang akan kewalahan nanti bagaimana untuk mendaftarkan ke provinsi karena waktunya juga sangat terbatas. Begitu Pak. Mengenai surat yang bermaterai itu Pak? Kaitannya dengan surat SPTJM, kaitannya dengan SPTJM itu cukup dari kepala sekolah atau mungkin dari ketua KKG kecamatan. Monggo kebijakan panitia pripun. Pak Misbah, monggo Pak Misbah untuk menyampaikan, Pak Misbah. Ya. Pak Misbah. Iya Pak, gimana? Monggo Pak Misbah terkait dengan itu Pak Misbah, surat pernyataan bermaterai Pak Misbah. Untuk 3 itu saya kira disiapkan saja karena itu nanti kata Pak Ketua tadi kan apa itu namanya yang juara itu langsung kita daftarkan ke provinsi. Nah, yang untuk nomor 5 itu mungkin kalau memang dirasa keberatan untuk membawa surat itu ya besok Senin konsekuensinya ya Senin harus sudah berada di kabupaten untuk mendaftarkan itu. Mungkin itu Pak. Karena itu nanti kita kirim lewat fisik juga, bukan hanya online gitu. Repotnya gitu. Monggo kebijakannya kalau memang nanti diwajibkan semuanya pakai 10.000 monggo, tapi kalau dirasa keberatan ya yang juara saja nanti hari Senin itu membawa ke kabupaten. Mungkin seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Misbah. Nggih ngoten mawon. Kalau memang sekiranya itu Damantan kok keberatan dengan itu, tapi nanti ada persiapan bagi yang menang, maka Senin pagi sudah bisa mengirimkan datanya ke kabupaten seperti itu. Kalau memang Damantan itu sekiranya memberatkan adanya pernyataan bermaterai. Jadi gitu aja, monggo kita luas saja ya, kita fleksibel saja. Ya kalau memang sekiranya itu keberatan, maka tadi kalau memang juara 1 ya disiapkan. Ya memang kita antisipasi sebenarnya itu antisipasi. Ya kalau siapa tahu anak kita nanti juara kan enggak repot-repot. Siapa tahu Senin itu ada acara, apalagi Senin itu adalah MPLS dan mungkin juga sibuk-sibuknya kita mengurus kelas baru. Nah, itu yang kita antisipasi kan gitu loh. Yang kita antisipasi itu sehingga kita buat kebijakan itu di bawah persyaratannya itu ngaten. Untuk offline-nya datanya ke provinsi. Nggih, monggo. Oke, terima kasih. Nggih, monggo, Pak. Dringasem. Saya Pak. Nggih. Ya, terima kasih waktunya. Izin bertanya tentang cerdas cermat Pak. Ini kan tadi di sini suaranya agak putus-putus, kurang jelas. Maka saya mohon izin bertanya tentang ini dari Temayang. Jadi tadi kan disebutkan ada 2 babak penyisian dan final. Oke. Terus kemudian kalau penyisian ini kan tadi dijelaskan 50 soal 90 menit gitu ya. Ini untuk cerdas cermat pesertanya 3 anak. Ya, kemudian itu pakai online atau offline? Itu yang pertama. Kemudian kalau pakai online berarti membawa HP ya berarti. Ya itu mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Ya terima kasih. Oke, terima kasih di Temayang. Terkait dengan tahapan lomba untuk cerdas cermat itu ada babak penyisian diikuti oleh semua regu, semua kecamatan ya penyisian. Setiap regu mendapatkan soal untuk dikerjakan bersama-sama, itu menggunakan kuisis ya. Itu yang pertama. Setelah itu babak final diikuti oleh 6 regu. Setelah nanti itu dari 28 kecamatan kita akan mendapatkan 6 regu yang terbaik. Ya 6 regu yang terbaik itulah yang akan kita bawa ke babak final.
Di dalam babak final tadi ada 3 soal. Yang pertama soal wajib, soal rebutan, dan soal lemparan. Ya, lemparan, wajib, lemparan, dan rebutan. Nah, jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya itu adalah sebanyak 10 setiap nanti wajib 10, nanti soal lemparan 10 dan rebutan itu ada 10. Itu ya. Nah, sistem bagaimana? Saat itu ada menggunakan soal. Soalnya tidak menggunakan online, tetapi langsung ya, soal langsung. Untuk tahap babak final itu kita menggunakan soal langsung, tidak menggunakan kuis gitu ya. Oke. Membawa HP satu tadi yang penyisian, Pak. Izin mendawi Pak Puji. Betul, yang penyisian. Berarti tidak mengerjakan pakai satu HP itu, pakai kuisis. Untuk pelaksanaannya cerdas cermat terkait dengan soal itu kita menggunakan nanti pengerjaannya menggunakan kuisis di babak penyisian. Nanti untuk di babak selanjutnya, di babak final nanti ada cara lain, yaitu tidak menggunakan kuisis. Mungkin nanti akan disiapkan 10 soal di tiap di tiap tahapan. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas. Dan dimohon untuk HP-nya ada kuotanya nanti disiapkan. Monggo, mungkin ada yang lain. Mungkin ini mau bertanya lagi Pak tentang profil Dapodik tadi. Ini apakah bisa diganti dengan profil di rapot itu Pak sementara, mungkin untuk pendaftarannya? Pak Won. Kaitannya dengan profil Dapodik, ini sebenarnya juga turunan dari juknis yang ada di provinsi. Kita pengennya yang ikut dalam kegiatan pentas ini adalah benar-benar siswa aktif dari lembaga SD yang ada di wilayah Bojonegoro. Nah, di profil itu tentunya maksimal adalah kelas 5. Profil unduh profilnya adalah kelas 5. Karena yang kelas 6 ya, yang kelas 6 saya yakin hari ini sudah keluar seperti itu. Yang profil kelas 5 saat ini naik kelas 6 di aplikasi Dapodiknya. Seperti itu, Pak. Oke, monggo ada yang lain? Ya, ini menyambung sedikit Pak ya. Ini kan transisi antara Dapodik 2023 dan 2024. Mungkin ada yang sudah download yang dulu sudah dihapus, kemudian baru download 2024. Nanti baru aplikasinya itu diinstal. Kemudian belum sampai disinkron. Ini nanti apakah harus, ini kan kalau mengunduh profil harus disinkron dulu kan baru bisa mengunduh. Oh tidak begitu Pak. Setahu saya kaitannya dengan unduh profil peserta didik itu kan cukup klik nama peserta didiknya, unduh file di situ di aplikasi Dapodik. Nah, di aplikasi Dapodik itu kebetulan selama ini saya juga pemegang dari Dapodik ya Pak. Jadi untuk aplikasi yang baru, mohon maaf, ini informasi dari Kemdikbud ini belum turun. Jadi aplikasi untuk semester yang baru ini belum turun. Jadi seandainya terjadi
sudah dihapus aplikasinya, maka itu tetap diinstal di aplikasi versi kemarin dan menggunakan profil Dapodik apa namanya nggih. Ini loh, unduh database-nya, database terakhir sinkron, dan itu diunduh. Jika sudah tidak bisa diinstal, maka yang ada di registrasi offline-nya itu kita akali dengan mengundurkan tanggal atau bulan tahun yang ada di laptop yang diinstal, seperti itu Bapak. Itu untuk kembali ke masa lampau seperti itu, agar bisa diinstal dan diunduh ulang, seperti itu. Jadi tentu ada kemudahan seperti itu. masih bisa diakali. Iya Pak, terima kasih. Operatornya sudah ahli itu di situ. Oke. Ini dari 20 lainnya ini ada yang bertanya atau tidak, ini monggo. Dari peserta yang lain monggo. Dari Ngasem bagaimana Pak Musle? Sudah? Mungkin dari Kedewan? Pada rapat dewi gitu. Kalau tidak ada, monggo Pak Puji. Oke, saya kira dari materi tadi, dari jurus tadi, semua sudah bisa dipahami karena Pak sudah membaca, saya semua kecamatan sudah membaca, dan ada muskil-muskil sudah kita selesaikan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mon. Oke, sebelum kami tutup perlu saya sampaikan tambahan yang mungkin perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kaitannya dengan kepengurusan KKG Kabupaten. Alhamdulillah berkat doa panjenengan SK sudah terbit untuk kepengurusan KKG Kabupaten, dan saya berharap di kepengurusan KKG saat ini, saya berharap semoga ini bisa membawa manfaat untuk seluruh GPAI yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan ini kami awali dengan adanya memberikan aplikasi program pembelajaran, administrasi pembelajaran di GPAI, dan ini satu kecamatan akan kami beri satu aplikasi dan nama kecamatan di situ kami kunci. Jadi satu aplikasi ini bisa dipakai untuk satu kecamatan saja, dan di kecamatan lain tentu menggunakan aplikasi yang berbeda. Aplikasinya sama, cuman kecamatannya yang kami kunci. Yang kami inginkan adalah ini adalah pemerataan baik dari PNS sampai GTT pun bisa merasakan bagaimana manfaat adanya kepengurusan di kabupaten sampai ke bawah, seperti itu. Itu sebagai penutup, semoga bermanfaat, dan mari kita sukseskan acara pentas PAI ini sehingga GPAI ke depan bisa mengibarkan benderanya menjadi GPAI yang benar-benar bisa dipercaya, bisa diandalkan untuk ke depan. Sekian saya kira cukup. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini